warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi sistem pencernaan pada manusia bersama saya, Bu Nuni Layina. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu ya. Doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif ya hannan ya mannan akrimna bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahu maulanal azim. Selanjutnya kita lakukan Quranic Immunity ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat menyebutkan organ-organ sistem pencernaan pada manusia. 2. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi-fungsi organ sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki salah satu ciri, yaitu makan. Mari kita simak video berikut ya. Langkah awal proses pencernaan makanan adalah memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian, makanan dikunyah sampai halus oleh gigi dan lidah. Di dalam rongga mulut, makanan juga dicampur dengan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanis, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi karena air liur mengandung enzim.
Di dalam mulut, makanan akan dihancurkan menjadi partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil. Partikel tersebut akan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di bagian bawah telinga. Enzim tersebut adalah enzim yang bekerja memecah molekul zat tepung disebut dengan enzim amilase. Enzim amilase mengubah amilum menjadi zat gula yang disebut dengan maltosa. Makanan yang melalui proses di dalam mulut disebut dengan bolus. Setelah melalui rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Setelah melalui faring, makanan menuju esofagus. Otot-otot polos dinding esofagus mendorong makanan menuju lambung dengan gerakan meremas yang disebut dengan gerak peristaltik. Setelah melalui esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di bagian atas rongga perut. Lambung dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardia, bagian atas dari pintu masuk makanan dari kerongkongan itu sendiri. Fundus, bagian tengah, bentuknya membulat. Dan pilorus, bagian bawah, daerah yang berhubungan dengan usus 12 jari atau sering disebut dengan duodenum. Ada istilah lapar. Lambung terdapat. P. Pepsin yang berasal dari pepsinogen yang telah diubah oleh asam lambung, di mana pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. A. Asam lambung atau asam klorida berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama-sama makanan. R. Renin. Renin berfungsi menggumpalkan protein yang terdapat pada susu. Makanan yang sudah mengalami proses di lambung disebut dengan chymus. Selanjutnya, chymus akan masuk ke dalam usus halus yang merupakan saluran pencernaan makanan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Dinding duodenum terdapat suatu lubang yang berhubungan dengan 2 kelenjar pencernaan yang besar, yaitu pankreas dan hati. Ada istilah PLTA. P. Pankreas menghasilkan. L. Lipase yang merupakan enzim mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. T. Tripsin yang berfungsi merombak protein menjadi asam amino. A. Amilase yang mengubah amilum menjadi zat gula yang disebut dengan maltosa. Hati juga memiliki peran dalam sistem pencernaan. Hati memproduksi suatu zat yang bernama empedu yang berguna untuk mencerna lemak, yang memproses nutrisi untuk disalurkan ke sistem tubuh dan menghasilkan kadar gula darah atau glukosa yang digunakan dalam sistem pencernaan. Hati mengeluarkan empedu yang berupa cairan hijau kebiruan, rasanya pahit, memiliki pH netral dan mengandung kolesterol, garam-garam mineral, garam empedu, dan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Zat warna empedu diubah oleh bakteri usus menjadi urobilin yang berwarna kuning kecoklatan yang memberi warna pada feses dan urin. Setelah menyimak video tadi, tahukah kalian bagaimana proses pengolahan makanan di dalam tubuh kita? Dan mengapa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa berbeda bentuk serta warnanya
ketika makanan dikeluarkan dari tubuh kita. Pencernaan makanan tersebut dilanjutkan di usus kosong atau jejunum yang panjangnya sekitar 7 meter. Setelah melalui usus kosong, zat-zat makanan sudah dalam bentuk siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di usus penyerapan atau ileum. Setelah di usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Antara usus halus dan usus besar terdapat bagian yang disebut dengan usus buntu. Pada usus buntu melekat umbai cacing atau yang disebut dengan appendix. Sisa-sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh maka akan dikeluarkan melalui anus dan disebut dengan tinja atau feses. Selanjutnya, rektum, yang merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi rektum adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Selanjutnya, anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Bagaimana anakku? Sudah pahamkah kalian? Sekarang kerjakan kuis di bawah ini ya. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.